Jadi upami ke ayah genap ayah hadir dari upami kilo sadaya hadir 30 jika sepuhana hadir genap jadi ayat 7 7-nya jadi sekitar 80% tasku incu buyut 20% aslinya baik itu mangga dah incu buyut tembah dah ini asa tekan karos nuansa ke incu buyut mah masih kene anu ala baheula jika teh tapi insyaallah anu kasabatna pangaosan mah setelah ke udah kumaha kanggo salajengna iya mangga kana sulaya terus anu mah maca teh mun asa serda kumaha dia lagi atuh udah gaya teh kacapanon tes teu biasa dianggo di baju ke atas kamana mau dikuatkeun kanan sadayana upami maksudna tos lancar mitos lancar tetap sehat mitos anom hartos segalana insyaallah kantun tarik hiji deui upami tos di bugut nu masuki tarik enggak anjir insyaallah akhir mangiat ayat ayeuna pada ngadugikeun anu judulna memenuhi hak sesama muslim dan menegakkan pergaulan sosial. Kepungkur memenuhi hak tetangga upami terlepas duka anu pertemuan kasabaraha. Ya dibantu tina kitab Imam Ghazali anu judulna tina kitab namina Tasawuf Al-Qur'an karangan Imam Ghazali dicetak ulang tahun 2000 di Surabaya. Enggak orang tambah sekali bismillahirrahmanirrahim. Memenuhi hak sesama muslim dan menegakkan pergaulan sosial. Prinsip tersebut merupakan salah satu pilar agama. Sebab arti agama adalah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suatu pilar perjalanan, salah satu pilarnya adalah menjalin kerjasama, pergaulan yang baik, dan kekompakan dengan sesama teman seperjalanan. Dalam artian seperjalanan selama hidup di alam dunia maksudnya. Sesungguhnya kehidupan manusia di muka bumi terbagi dalam 3 kondisi. Ada kalanya ia hidup dengan dirinya sendiri. Itu dianggap kondisi pertama. Ada kalanya hidup bersama sanak famili. Dan yang ketiga, ada kalanya hidup bersama-sama masyarakat luas. Kahiji ada kalanya hidup dengan dirinya sendiri. Jadi lebih dominan kepada menentukan sikap sendiri untuk memenuhi hak sekitarnya. Otomatis upami sendiri, upami berkeluarga, bareng dalam keluarganya. Lebih dekat upami seorang Jakarta mah lu gue paling intinya Pak. Dan atas lebih mementingkan untuk itu. Satu sisi itu. Di yang kedua ada kalanya yaitu hidup bersama sanak famili, merasa diri yang yang lebih dipentingkan itu sanak familinya, sekeluarga. Memang ia tersoda umum. Emot zaman menuju budak kena tahun 50-an upami lebaran ngarempal di putrana Mbah Kiai di Abhari, yaitu di Wamantri. Tahun 50-an. Nya nu kena ka emot teh tahun 50-an. Nah 50-an teh upami 55 nya ada usia 5 tahun. Itu maksudnya. Usia 5 tahun anu mulai ka emotna teh harita. Itu di sadaya kempal di Wamantri. Anu bumina pas payunan Jogja lama ayeuna anu ku toko fotokopi tah eta bumi karuhun teh
didinya. Nah terusnya dibagikan ical panginten kadang bawa mantri itu nuka cikal gitu Mohon anu cikal jadi kempal di putra anu cikal bubar jumaah pasti kadinya setiap ayah kumpulan-kumpulan kempal di anak pertama jadi pameninggal iya rada umum oge rada pantas oge ada kalanya pun di anak pamili dan yang ketiga ada kalanya hidup bersama-sama dalam masyarakat luas. Salah dengar pada langkung sakali. Enak kita berpikir untuk tidak terkotak-kotak seperti itu, sepertinya terkotak-kotak begitu. Tapi kita kumca muslimin muslimat. Secara lebih rinci, tugas-tugas Anda selama hidup di tengah-tengah masyarakat luas terklasifikasi dalam dua macam antara lain sebagai berikut. Satu, hendaknya Anda tidak mencintai orang lain kecuali seperti cinta Anda terhadap diri sendiri. Di bahasa nakiyanya, bahasa nakiyah. Seperti upami, tapi masih di bawah al-hikam kapukurnya kemudian karena sering macakan al-hikam melangkung terjemahkan. Hendaknya Anda tidak mencintai orang lain kecuali, nah ini kecuali kata kunci, kecuali seperti cinta Anda terhadap dunia sendiri. Jadi mencintai orang lain itu harus bisa disamakan dengan mencintai dirinya sendiri. Kadudukannya anak kabatur teh kapamil teh kudu bisa disamikan sareng kadudukannya ka diri sorangan, ka badan sorangan, ka kolbu sorangan, badan sorangan tos sakieu umurna, kolbuna tos model kieu, tos delitan, tos babarian, pametos anu mah panginten. Nah itu jadi harus lebih terarah kepada itu. Jadi, hendaknya Anda tidak mencintai orang lain kecuali seperti cinta terhadap dirinya sendiri. Jadi orang mencintai orang lain itu harus sama, itu maksudnya. Hendaklah meninggal dalam keadaan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalam segala hal harus tertumpuk kepada Allah. Keluar dari rumah basmalah bismillahirrahmanirrahim minimal tertumpuk kepada Allah, atas nama Allah, diselamatkan oleh Allah dan seterusnya. Juga bersaksi harus dalam keadaan bersaksi dalam keadaan berkonsep hidup bahwa Muhammad utusan Allah, ya. Jadi tetap pada itu bersolawatlah setiap hari, bersolawatlah apalagi dalam ibadah-ibadah yang mahdoh, di luar mahdoh, dalam pekerjaan pun bersolawatlah. Jadi ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, merendahlah atau tawadu kepada setiap orang dan jangan bersikap takabur, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Dan bila seseorang berbuat takabur kepada Anda, maafkanlah. Urang ulah takabur kan sanes, tapi upama nusanes takabur ke urang harus mampu memaafkan. Target anu dicontohan ke Rasul, ahsin ila man asya'a ilaika, berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ketika Rasul pulang pergi ke masjid, eta kacidak jahatna ku kaum jahiliyah sok di nya Bang Udin mana eta lepat leraskeun pemelepat sok di balado ku tai unta. Jadi mau berbuat baik, mau ke masjid di balado asin ilaman asa ilaika, berbuat baik kepada yang jahat. Ketika suatu saat juga para lakusanina bade ka masjid teu aya anu ngabalado ku tai unta, dipilih taroskeun tedamang cenah ya Gusti, cenah ya Muhammad didongkapan ku anjeunna ka bumina, ditengok ditingali
eta nu jalma jahat teh jadi asin dalam masalah itu orang mah da beda upama aya nu takabur di antarana misalna teh berdegong takabur teu asa aing luhur bae tarana ros ka batur di waktos ngalampung kapayunan urang teu pada aya cek ka batur seorang teh misalna upamana mang ieu nya lihat atuh teu naros tah kahayang mah nanya-nanya ke jelema berdegong meureun bakal nimbalan teh kitu berarti ada penyakit menular boro-boro akan berbuat baik itu puguh makasepaan pada umumnya orang tersadar dah yang terima cara nanya asan antara sedekah betul itu pada umumnya seperti itu dan memang sedangkan targetnya harus seperti itu merendahlah. Yang ketiga, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim Hudil afwa wa amrul bil arfi wa amri wa amr bil amri bil urfi bil ardi bil urfi bil arfi ya bil arfi wa a'rid anil hamiliyah jahilin jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berjalinlah dari orang-orang yang bodoh berpalinglah dari orang-orang yang berbodoh. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, yang ma'ruf. Yang ketiga, hormati orang yang lebih tua dan sayangilah yang muda. Rasulullah SAW bersabda, laisa mimman lam yarham sabirona walam yuwaffir kabirona. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Al-Hadis. Dan sabda beliau pula, di antara tanda menghormati Allah adalah menghormati orang muslim yang sudah berubah. Oh, yang sudah berubah. Ada mana sana kacan berubah sampai bodas bae sirah dibutuhkan. Jadi tidak seorang itu tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Tidak seorang pemuda pun yang menghormati orang tua karena usianya, melainkan Allah pasti menentukan baginya orang yang bakal menghormatinya kelak ketika dia berusia lanjut, yaitu dengan usia panjang dan dalam gelimang pahala. Jadi upami dibalik bahasa upami hoyong dihormatan jaga entah sepuh ayeuna mengpembarudakan keneh kasepuh ke orang tua harus lebih menghormati. Itu keadilan Allah. Dan ngait di kana di luhur tadi, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bersaksi pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah, bersaksi kepada Allah. Nah tadi ini harus karena Allah ibadah yang tadi. Lajeng anu salajengna anu kaopat menampakkan keceriaan di hadapan semua orang. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapakah yang diharamkan dirinya dari neraka? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu orang yang lemah lembut, fleksibel, dan familiar. Orang yang lemah lembut, lebih demenan kepada nyariosna, dan itunya lemah lembut, fleksibel, mampu bergaul dengan yang muda, mampu bergaul dengan yang tua, dan bisa menempatkan diri di hadapan orang tua dan di hadapan anak muda, fleksibel dan familiar. Menawi familiar teh akuan gitu cek bahasa orang nama. Jadi someah akuan beres deh. Beres. Memang gitu. Lah sokaraos lah kurang familiar mah padahal nembe ka pendak tapi sok asa tos akrab.
dan familiar asal akrab. Tingkarannya. Tapi ada babakatan. Pada akhirnya memang ya anu bakat judes wajahna anggar bae meureun judes pamili-pamili. Mudah-mudahan saya usahakan harus seperti itu ya. Dalam sabda beliau yang lain, innallaha yuhibbus sahlan talqi. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang ramah tamah dan berwajah ceria. Yang kelima, mendamaikan dua orang muslim yang sedang bertikai, sekalipun harus menempuh dengan cara yang berkelebihan, menambah kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk dusta orang yang mendamaikan antara dua orang yang sedang bersengketa, lalu mengatakan yang baik dan menambah-nambah kata-kata demi kebaikan. Sabdanya pula, maukah kamu kuberitahu tentang amal perbuatan yang lebih utama daripada mendirikan sholat malam, melainkan melakukan sholat dan bersedekah? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Jadi paling dia mah seolah-olah pada asalnya pahala habluminanas itu pahalanya lebih besar pada seperti pahala habluminallah. Dina ieu disebutkan sabdanya pula, maukah kamu beritahu? Jadi perbuatan yang lebih utama daripada mendirikan sholat malam, melakukan sholat dan bersedekah. Para sahabat menjawab, jadi melakukan sholat malam dan bersedekah itu sholat ibadah makhluk yang paling penting, tapi dengan bisa dengan kemampuan melerai atau mendamaikan dua orang yang bersengketa, pahalanya katanya lebih besar dari itu. Itu kan permasalahan habluminanas ya. Jadi perilaku kita sesama manusia itu lebih diutamakan. Jangan mudah terpancing oleh hasutan atau keluhan orang tentang orang lain, dan jangan terbiasa mengumbar informasi negatif tentang seseorang tersebut kepada orang lain. Ya biasanya sok keluar tidak ngobrol ngawadul sok terus. Namawi batasi dina berbicara. Jadi jangan mudah terpancing. La yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang ketujuh, jangan bersentimen, tidak bertegur sapa dengan seseorang melebihi 3 hari lamanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dihalalkan seorang muslim meninggalkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Tapi bukan berarti terus dari acan tilu dinten malah katanya baik, tapi tidak berarti gitu ya. Itu namun sekuat-kuat teuing paksakeun tos tilu dinten mah meureun gitu. Diulang-ulang dagokeun tilu dintennya. Kada aya sadinten kana manyon baheula aya naon. Dijatahkeun tilu dinten. Balen jatahkeun. Geus aya mau karya. Nomor 5 mah tadi lebih baik mendamaikan. Itu ada satu pengalaman bersahabat 3 orang, satu namanya M, satu S gitu ya. M dan S itu orangnya rangkung badan. Suatu saat bersengketa dasa SD di Talaga itu, SD. Dua anak sobat, Pak di sana sama anu dan seterusnya, jadi membenci kepada temannya ini. Cek ieu teh kitu deui, ya aing kumaha jelema panggedena, itu mah panjarangkung badan, kudu bisa ngakurkeun ieu anu model kitu, nungguna ya seperti ini alhamdulillah. Pada mata acan ningalkan kitab ieu. Saya cetak sebenarnya ngalawan enteng ngamitian bener mah itu teh nungguan bae sebenarnya ngan urang ada bedegong teuing.
nya dasar temenan ya iya dong urang ka itu teh ngomong gitu dia padahal mah henteu nyarita kitu teh. Alhamdulillah hari-hari berikutna ngadeukeutna aya nu ngamimitian tahun kudu bisa seri ya Allah. Alhamdulillah. Jadi dengan seperti itu, dengan membohong pun, bohong untuk kebaikan, ya ini diizinkan. Padahal mantan nyari sakit. Padahal mah anta lamun ngomong, lamun ngamimitian wadaik salam atau assalamualaikum dan nungguan itu sebenarnya mah. Anda itu berdugong mah cek ada itu udah akrab ya. Nah akhirnya seperti itu. Tetapi tidak mudah memang berbuat seperti itu. Upami orang biasa akrab, makanya orang harus familiar, harus segala macam dan seterusnya. Nomor 7, jangan sentimen udah. Nomor 8, berbuat baiklah kepada semua orang, baik pada orang itu ahli di bidangnya maupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah kebaikan kepada ahlinya ataupun bukan. Sesungguhnya bila tidak terarah kepada ahlinya, Anda jualah ahlinya. Ya ada balik kemudiannya. Saya kemudian teruskan. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang, baik orang itu ahli di bidangnya ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, berbuat kebaikan kepada ahlinya ataupun bukan. Sesungguhnya bila tidak terarah kepada ahlinya, Anda jualah ahlinya. Satu orang tukang kayu, satu orang katakanlah guru, udah pernah jadi guru. Ini orang ketiga harus mampu berbuat baik ke jadi tukang kayu kayak dia meureun ka guru. Nyambung gitu mah. Kudu nyambung, kudu bisa mengiyakan itu teh tidak tersinggung dan bisa dirasakan enak bahasana. Minimal kudu jeung tukang kayu menyerupai tukang kayu, kudu nyaritakeun tentang urusan kayu. Saya mah ayeuna ngalubangi kayu teh sok pahat. Nah lain dia tuh cepat tukang tahu ini yang kudu kumaha. Tak urang seperti yang blohok pisan tentang kayu dan memang tak apa bakal enak teh. Jadi seperti itulah kira-kira. Lamun ka guru api-api urang teh jadi guru. Kata ngajar budak kelas 1 keur masa reungeut teh. Kuluna tapi udah kudu dideukut keanggar kudu ditaleukeun kitu ngaranna budak teh. Kudu taleukeun bari diajar maca. Sapeung bari mungkunan irung. Tah meureun cek si orang ketiga teh kudu sing bisa juga model kitu pan urang teh meureun anak cek urus guru teh. Kira-kira seperti itu. Nah, sebab di akhirnya dia dikatakan sesungguhnya bila tidak terarah kepada ahlinya, Anda jualah ahlinya. Ahli bidang jadi guru, ahli bidang petukangan, kira-kira seperti itu. Jadi bisa diterima oleh semua pihak, mudah-mudahan itu. Ke-9, pergauli dan perlakukan segala jenis lapisan masyarakat menurut etika mereka. Dan janganlah Anda mengharapkan balasan kebaikan dari orang yang tidak berpengetahuan sebagaimana mendapatkan dari orang alim yang waro. Jadi kita harus bisa bergaul dengan segala lapis masyarakat menurut etika mereka. Sudah berat, namun segala lapisan masyarakat etika mereka. Orang tukang gapleh, seorang ahli kitab, jeung tukang gapleh kudu akur. Jeung kitab komode dan memang kepentingan kita untuk yaumil akhir di alam dunia segala macam. Beda ku urang kudu milu gapleh ngaranna kitu. Ya minimal tidak mencela mungkin. Kira-kira tidak mencela, tidak memperlihatkan aku anti gapleh. Meureun kudu kitu. Seperti pengalaman kerjaan minakana mah kuliahan di Sumedang, kuliah malam itu ngata katuluh teh sok darapleh.
Paya cenah ari semakin popeh masa kali kami ludap lah jeung saya cenah kitu jeung kami. Ini naon teu bisa ini itu bisa kumaha. Da mah tak diajar kan bisa gaul jeung batur. Dipaksakeun bisa bari diseungseurikeun bari dibobodo ge miluan kitu. Bisa harita teh. Tapi na eueuh kalembur mah teu sakali-kali asana memang teu bakat jeung teu biasa. Pala badinya mungkin meureun pala badinya meureun bahannya manggaulin sehingga dengan mereka teh bisa ikut campur bisa kuliah. Ngan anu gorengna teh sok rada keneh awan lah eta mah Ilan banci mah ngarokok cenah kanya itu boga duit bare pangmulikeun ku saya cenah kitu cek baturan teh pantara ngarokok sakeluarga sadayana ge teu aya si embah ge teh ngarokok harita disebutna ilan banci mah cenah sok ngarokok ka dieu kusaha pangmulikeun hiji waktu teh ngarokok teh gaduh bae cenah saya teh boga duit teh ngarokok tapi aya sabaraman aya 2 batangan sok tambahan meureun 10 batangan jadi tambahan efek tidak dosa besar-besar acan ngadoja meureun hayang pangmulikeun kurang lebih seperti itu untuk bisa bergaul dengan sesama yang ada di masyarakat. 10. Hargailah manusia menurut kedudukan dan status sosial mereka. Menghargai kedudukan dan status sosial mereka. Kedudukannya sebagai pejabat, status sosialnya jelas dia orang kaya. Hargailah meskipun menyangkut jabatan keduniaan, karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menggelarkan sorbannya demi mereka, lalu bersabda, apabila datang kepada pemuka suatu kaum, hormatilah. Terus pada masa contoh di baiknya hiji waktos kapungkur udah bisa kaos di Pak Kiai Ipin. Terus di mana Pak yang tenawas kemarin kagok teh pas undangan. Oh, nah pas undangan itu kumaha aya keanehan sarpaya teh nyarios. Tinggi rendahnya kehormatan orang itu tergantung pada tinggi rendahnya keimanan kepada Allah. Itu kumaha eta keur undangan tatak-tatak ieu mah golongan bupati di dieu ngajaana alus ieu mah golongan saya mah ditupang di masyarakat. Jadi ari kitu Pak ya cenah masa cemburu sosial kan kitu. Cemburu mah nya hayang nasarukeun ngahijikeun jeung cenah pangawasan anu pake kieu cenah jawabanana saur anjeunna teh. Itu teh menghargai karena dia itu orang pintar. Terus jadi bupati, mangkana lamun Pak Yon hayang jadi bupati kudu pintar, ambil dihargai, ambil dipisahkan tempatna. Astagfirullah ya Rabbi. Tah ari kiai anu hukum jadi aning neunggeuh tapi ka urang teh kaosna teh kumaha awalna sangwaana teh ngaos teh. Tapi dia hayang seuri kalampahan sorangan. Nah, ini tapi kudu pintar lah dari pintar dari bupati mana kita gebodo ditempatkan lagi di situ nak paling keseng baheula lama gitu. Itu kurang lebih. Jadi hendaklah Anda hargailah manusia menurut kedudukan atau status sosialnya. Jadi entong padahkan orang kaya memisahkan diri geus da urang mah dan sakit tetap bisa akan bergaul. Adapun itu rada sombong ngejeun ada yang sombong keunana urang naon sombong keunana semoga motor-motor acan pamana teh kitu. Tahu diri dong meureun kitu suka mendekat. Itu ya kurang lebih seperti itu. 11. Hendaknya Anda menutupi aib sesama manusia, sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yara umrum min akhihi umrotun fayas turuha alaihi ila dakhala jannah. Tidak seorang pun yang melihat aib saudaranya lalu menutupinya, tiada lain kecuali dia pasti masuk surga. Jadi lamun jalma bisa warga masuk nutupan aib orang lain, berarti itu nu gampang bahasa teh mun bisa warga masuk nutup aib orang lain.
mbah mah kapungkur nyariosna dina pernah nyarioskeun materi nu kapungkur hak-hak tetangga. Lamun hayang ningali jalma bisa wargaeun gampang tanya bae tetanggana nyawa kapungkur singkatna model kitu da katinggal nu bisa warga anu sae amalna mah dina maot moal tuaan tiluan anu ngabeuing teh ngeburubul sanes ngabring sabaraha mobil malah ngabeuing katinggal kasayanana. Jadi ya 12. Hati-hatilah menjaga tuduhan demi menjaga hati dari berburuk sangka dan demi menjaga lisan diri dan demi menjaga lisan dari gunjingan. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah tempat-tempat tuduhan. Ini bahasan ke atas. Tanda kalimatnya. Hati-hati menjaga tuduhan demi menjaga hati dari berburuk sangka dan demi menjaga lisan dari gunjingan. Rasulullah SAW bersabda, hindari tempat-tempat tuduhan. Tadi tuduhan untuk menjaga berburuk sangka. Ulah sok gampil teh nuduh. Ulah gampil nuduh anu engkana jadi berburuk sangka. Dan janganlah mudah menyebutkan ente mau orangna suudon baik dan berburuk sangka baik, sebab suudon itu dan buruk sangka itu adanya pada kolbu. Jadi mengatakan kamu suudon juga kurang baik, itu hal-hal yang ada dalam kolbu untuk katingal kudang itu pergaulan biasa. 13. Berusahalah untuk memenuhi hajat sesama muslim walau hanya mampu memberikan pertolongan sekedarnya. Jadi kita harus berusaha membantu hajat sesama muslim. Hajat setiap muslim berbeda. Aya nu butuhan artos, aya nu butuhan padamelan, aya nu butuhan sodakohna, aya nu butuhan pitulung tanagana. Itu hajat seorang muslim itu banyak. Dan kita orang kaya, aya nu gaduh tanaga, aya nu gaduh harta, aya nu gaduh segala macam. Di sini dihimbaunya, jadi walaupun hanya mampu memberikan pertolongan sekedarnya, menggaduh tanaga bae nya bantuan kan dina urusan segalana, gaduh artos kasihan Pak artosna. Ya. Ini pilar-pilar yang 20 yang dikatakan hak sesama muslim. Sebabnya pula memenuhi hajat saudaramu sesaat lebih baik bagimu daripada beriktikaf selama setahun. Iktikaf adalah ibadah pribadi, hablum minallah. Tapi ini kebaikannya masih lebih baik memenuhi hajat saudaramu. Kebutuhan. Entah disebutkan butuh artos, butuh biaya, butuh tenaga, butuh peluang, punya jabatan tinggi, bisa ngalebat-lebatkan kerja, butuh segalanya. Apa yang kita bisa hajatkan, terutama kepada saudara, sebab kepada saudara itu pahalanya jauh lebih besar, katanya. Ini kata hadis menyatakan, yaitu daripada dari apa ya? Nomor berapa tadi? 15. Hendaklah Anda membantu saudara Anda yang sedang segeralah mengucapkan salam. Berusahalah untuk memenuhi hajat sesama muslim walaupun hanya mampu
memberikan. Dan selanjutnya barang siapa berusaha memenuhi hajat sesama muslim walaupun saat walaupun ini memenuhi hajat saudaranya sesaat lebih baik dari bagimu daripada iktikaf selama setahun. Iktikaf setahun pahalanya masih lebih besar membantu hajat saudaranya. Kalah. Memenuhi hajat saudaramu sesaat lebih baik bagimu daripada beriktikaf selama setahun. Memenuhi hajat saudaramu sesaat, kamu unggal bulan di penuhan baik, itu lebih baik. Iktikaf nanti sampai 1 hari bukan 1 malam, 1 tahun. Palingan dina sodaqah disebutkan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lamun ek sodaqah teh kadulur heula. Terus ka sahabat seorang muslim ajmain ka sesama muslim. Tapi gogodaannya lebih berat untuk memenuhi seperti ini ya. 14. Bersegeralah mengucap salam kepada setiap muslim yang Anda jumpai dan jabatlah tangannya secepat mungkin, seerat mungkin agar Anda mendapat keutamaan mengawali kebaikan. Bersegala mengucapkan salam. Jadi kadah paheula-heula mengucapkan assalamualaikum teh. Ini banyak cerita anu model kitu nya. Ku paheula-heulaan berjauh kana terus buru-buru salam. Paheula-heula terus ilham kebaikan. Terus yang sebanding dengan salam itu berjabatan tangan. Kudu tangan yang terlebih dahulu yang akan mendapat pahalanya. Di sini diterangkan di keterangan berikutnya, pahala bagi mereka yang berjabatan tangan yang sedang berbaikan itu adalah 70 derajat, 69 milik orang yang mendahului mengarahkan tangannya, dan 1 yang menerima. Jadi kedah paheula-heula mun kitu mah abeh kene genep 38 eta mangan hiji. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Aya pikasireun aya di palisian mah ku sopan-sopan teh sasalaman teh tarawantun ngomong kitu masuk di hadap komo lamun urang teh kota kerja di guru di Lampuyang daerah Talaga tahun 74 nyembat nanti agan bae da juragan bae mun kepedak di tajuk sasalaman sok di hadap ku aing dihuruyan jadi salaman tangan buru-buru mah paling tambah kitu aku bisa sahalat penambak pada kumaha bisa apa buru macam sok heureui bae. Nah itulah itu ya seperti itu. Jadi memenuhi hajat itu lebih baik kepada saudara, kepada sesama muslim, kepada sahabat. Itu ada tingkatan-tingkatannya walaupun hanya sekedarnya apa yang kita mau, apa yang kita miliki. 15. Hendaklah ada membantu saudara Anda yang sedang dipergunjingkan orang. Nah, hendaklah Anda membantu saudara Anda yang sedang dipergunjingkan orang. Harga dirinya dan hartanya harus dikembalikan. Hendaknya Anda membantu saudara Anda yang sedang dipergunjingkan anu jalma anu keur diaromongkeun bae aibna, sedang membantu untuk memperbaiki derajatna, nilai baikna kan tadinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membantu dan membela sesama manusia yang sedang dirusak kehormatan dan harga dirinya, maka Allah pasti menolong dimanapun ia membutuhkan pertolonganmu. Dan barang siapa membiarkan saudara sesama muslim dirusak kehormatannya, maka Allah pasti membiarkannya dimanapun dia membutuhkannya pertolongannya. Ya memang
beratnya. Upamanya seseorang sedang diramaikan, digosipkan karena kejelekannya, orang bareng ngabantu nolongan, mungkin baik dianggap saongkol jeung jalma eta. Di saruana deh macam kelas gitu menjurna ngabelaan diomongkeun di kaluan. Tapi ini diharapkan kita bisa baik dan kita juga tetap utuh kebaikannya. Apapun itu perilakunya, nganggakeun ke orang sadaya dengan pengalamannya masing-masing. 16. Perlakukanlah orang-orang yang jahat dengan penuh perhatian agar Anda selamat darinya. Perlakukanlah orang-orang jahat dengan penuh pengertian agar Anda selamat darinya. Nah, singkatnya targetnya modal tadi ya. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Ahsin berbuat baiklah hasana. Ahsin ilaman asa'a kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Dicontohkan ke Rasul. Minimal sekelik dia ke pengalaman. Keur ngabangun SD babakan aya golongan preman sok malak kana darama, katakanlah meureun orang jahat. Da urang sebagai kepala sekolah bingung keder. Ieu mulai merosot bener ninggalkeun. Tapi orang kudu berbuat baik itu maha carana. Sedangkan anu buat jahat teh teu tebih-tebih di sakola. Ditenggar orang bakal anu eleh. Coba-coba bismillahirrahmanirrahim didokapan di silaturahmian ka bumina. Yuh aing ngaranna ngabangun teh pan barang-barang tu ngalayah di dieu. Wayahna lah bantuan pangtungguankeun. Bisa aya naon. Pan aya ku ente mah ada orang panggedeuna. Mulai gitu. Akhirnya apa kepalanya Nur percaya ke saya. Yang percaya misal mana ngobrol oge cerita kayaknya sadi ente mah orang tetangga deuketna. Eta hiji suatu keanehan. Di waktu pandua pengalaman kahiji hugumah manehna anu jadi anu tukang palakna anu preman teh. Kadua anu orang kurang baik lah. Kadang-kadang pakai dasi, kadang-kadang pakai sepatu motor baik, sok dongkap ke sekolah, marios api-api marus keuangan padahal bukan hakna, katinggalian ke manehna. Pendek cerita, nggak biasa lah kan gitu kan pada malana gitu. Dongkap deui, hapunten si wartawan itu teh dongkap deui ke sekolah. Eta si preman tadi tukang balak teh panuju ngabantuan di luhur. Da dipasihan honor ke sekolah ambeh tengah ganggu nuju di luhur nuju masang penteng si tukang palak anu intelek dan nganggo sepatu nganggo dasi keur aya di dinya di luhur teh bade turun salina teu atuh pinuh ku tato teh ya atuh pan heran urang teh asa geuning jelema kaos kitu rek mayunan tamu meuni sopan geuning nganggo asup heula bade turun sarak dianggo. Kayak dirinya payunan ariung abi jeung si preman bersepatu baik saat dirinya pakepala anu deui nganta duit kitu bari mukakeun ieu na bajuna nembok tato na piluh dirinya alo henteu kenapa anu aing mah digawe cenah tuh menang duit sapatu tadi betul ngono bae mental duit ke kepala sekolah. Tah itu dengan gara-gara disilaturahmian di dokapan api-api dituhunkeun tulungna pangbantuankeun ameh aman. Ngalah hate kan itu kan. Mun asa nya digedekeun, asa nya dibantuan. Keur mencari sumbangan bade mau tamar VI di Bandung. Muka kesanian di Gandu, dongkap golongan preman urang Majalengka. Rek malak meureun itu. Deuleu cenah ayeureun bae yang ada baturan dan sana dulu. Itu golongan ente lain jangan bau. Kecelakaan keributan. Geus ku saya terus dibereskeun udah disampeurkeun alhamdulillah saya tadi ditungguan bae tapi hampura ngan boga rokokan satengah deui teh bisa panggulikeun deui aya naon ali anu ngomong kitu ieu pan anggar dengan lembur batur anu mani bungahan jadi dibimbing. Jadi harus mampu berbuat baik dengan orang-orang yang jahat sehingga menjadi perilaku baik dan malah kita sendiri
terlindungi oleh orang yang seperti itu. Atau yang maksud londokan ya? Londok. Iya. Nah, kali itu semuanya sesuaikan diri. Iya. Tapi karena ada kita tato dah bisa nya. Iya maksudnya berlakunan utama. Iya. Jadi dideketan, dimanjakan ya sudah. Dimanjakan. Siapapun sejahat-jahatnya orang biasanya kalau sudah diluluhkan hatinya, insya Allah bakal luluh. Insya Allah bakal itu. Lanjutkan nomor 17. Hindari dan jangan mengkhususkan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang mampu atau kaya saja, akan tetapi sering-seringlah bergaul dengan saudara yang kurang mampu atau dengan yang miskin. Gampil ya mengatakannya, nerjamahkan anak pengaran. Kapas budak terselewal yang sama tong barang kali itu. Waduh, itu bahasa abang kena budak ngolah ayeuna terselewal tong barang kali itu. Ayeuna Bandungan baru. Nah, itu mah sangat mudah ya menerjemahkan. Jadi dengan orang kaya yang itu harus sama. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati janganlah kalian bergaul dengan orang-orang mati. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang kaya. Jadi oleh Rasul disebutkan diibaratkan orang mati kepada orang-orang kaya itu. Mereka adalah orang-orang kaya. Dan sabda beliau pula, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin, serta kumpulkanlah aku kelak bersama orang-orang miskin. Hayang jadikan orang miskin, hayang jadikan bisa berkumpul dengan orang miskin, matikanlah kami dari orang yang sudah mati, yang sudah miskin. Tuh pusieun-sieuna di yaumil akhir kita seperti itu ya sabda Rasul. Salajengna 19 Oke, ayat sebabnya. Sebab bila bergaul dengan orang-orang alpa itu dapat mengurangi satu kebaikan agama dan setiap orang-orang kaya itu dapat mengurangi satu kebaikan agama dalam setiap kali pergaulan. Ibarat bertamu ke rumah seorang yang alpa itu oleh sang tuan rumah, pakaian tamunya diambilnya satu persatu, kemudian pula sehelai jenggotnya dan diambilnya setiap bertamu, dan orang itu pun pulanglah dalam keadaan telanjang. Maka larangan dalam soal agama tentu lebih utama. Seolah-olah seperti itu. Jadi seolah-olah diibaratkan bajuna lirang sandang heula, terus jenggotna. Ini di orang Arab zaman dulu, ini contoh-contoh zaman dulu di orang malah lamun sok no gado tepan malah awan pisan di teman di Arab mah pemilik pagadon teh memang udah meni asa bungahan pisan orang Arab mah di Mekah dan Arab. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan orang-orang kayak itu maksudnya mah jadi dengan kata-kata kermah tos rendah, lebih direndahkan, diparosotkan asupna naon-naonna lahiriahnya seperti itu, dan batiniahnya dengan kata-katanya untuk itu, sehingga untuk hoyong sekali-kali dari dari bibirang saya panginten ke orang kaya itu. Janganlah bila mereka sakit, jenguklah bila mereka sakit, hantarkan jenazahnya, ziarahi kuburannya, doakan dia dari jarak jauh, dan doakan bila ia bersin.
berilah bagian manusia secara proporsional, bukan proporsional, secara proporsional. Beri nasihat bila meminta dan juga penuhi hak-haknya yang lain sesuai dengan hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Berilah secara proporsional. Jadi pengantin proporsinya, ada orang kaya, orang pertengahan, kita harus mau jenguk bila itu. Berilah bagian manusia secara proporsional. Jadi harus bisa memberi kepada orang kaya. Nah, dia pangintan menjeng tetangga yang sesama mah ke dibungkus baik. Yang purnya uing maranu kepenya dibungkus baik jadi mah nang sudah penting macana usina cek bapak orang teh pan eka menak anu meureun piringan di bagian saya sesuai proporsinya. Masihan receh teh ka budak kelas di SD masak itu mau bisa disamikan sareng budak kelas di SMP. Ka ulama mah meureun kieu bergaulna ka tukang masyarakat biasa ya seperti itulah. Makanya yang terakhir yang 20, pada akhirnya tugas Anda kepada seorang adalah memenuhi haknya sebagaimana mestinya, sebagaimana Anda senang jika mereka memenuhi hak Anda berupa kebajikan, perhatian, dan menghindarkan perkara menyakitkan hati. Jadi kalau orang yang bisa sempurna kayak tadi, seperti tadi, bergaul dengan orang kaya, dia enak merasa. Bergaul dengan seorang ahli ilmu, merasa enak. Jadi itu kan hak mereka. Itu diberikan diberikan pelayanan yang baik, itu hak mereka. Nah, jadi bila orang yang bisa sempurna seperti itu, bergaulnya mudah dan pahalanya besar, dan barangkali target kita minimal seperti itulah, upayakan seperti itu. Kemudian karena tadi awasi penyakit penular, penyakit bedegong, batur, orang sekolah nurutan, bukan maneh nak itu ansar dan sebagainya terusnya. Manawi sekarang sakit kene kata nama kene anu arahna membeli panjang teuing ka panginten. Mangga Pemang Haji Udin langsung dijelaskan ayat di tadi utamina dina lepatna dina laresna beli pirang utama mangga nyakan kemudian sakitu menawi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli apa tarosak? Penjelasan tentang pergaulan, tentang memenuhi hak pribadi, hak keluarga, dan hak dengan orang lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, yang sederhana-sederhana aja. Kalau ada kata jangan dengan kecuali, untuk lebih dipahami dengan mudah, buang aja jangan dengan kecualinya. Misalnya tadi, jangan mencintai orang lain kecuali seperti mencintai dirinya. Buang saja jangannya dengan kecualinya, pasti benar. Maksudnya begini, cintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Gitu. Benar nggak? Itu di bahasa Arab ada lebih singkat. Masalah bahasa anaknya. Biar tidak muter-muter, ada rumusan dalam bahasa Arab biar mudah kita pahami. Kalau ada jangan kemudian ada kecuali, itu jangannya buang, kecualinya juga buang, pasti kalimatnya jadi benar. Seperti tapi juga nggak boleh ya? Gimana? Yang suka kalimat terus tapi katanya itu jadi mengganjal gitu kesannya.
Seperti di Quran begini nih. Wal asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Semua orang itu merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian tegur sapa dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi berarti yang tidak merugi itu yang 4 aja. Itu dia. Merugi itu kan tidak beruntung artinya. Itu kunci dari pemahaman yang paling gampang. Terus dari keseluruhan yang disampaikan, mengajak untuk ramah kepada orang lain, ramah kepada orang lain, jadi akuan macam-macam, sopan. Pak Kiai dulu memberikan kunci sederhana. Kunci sederhana. Katanya kalau kita tadi bukan ahli sesuatu tapi orang lain kita akui keahliannya, maka nanti kita jadi orang ahli. Makanya Pak Kiai itu kan menghadapi banyak orang gitu. Ada santri turunan abri, ada santri turunan petani, ada santri turunan pedagang, ada santri turunan pejabat. Pak Kiainya tidak punya profesi itu. Ya Kiai bukan pejabat, Kiai bukan abri. Gimana menghadapi mereka biar akrab tuh? Makanya kemudian Pak Kiai memberikan kiat ya, memberikan cara menghadapi orang-orang itu ya. Tanya saja profesi mereka itu. Misalnya menghadapi tani, misalnya gitu. Ya sekarang lagi musim apa gitu. Pasti nanti banyak cerita dia. Kita hanya bermodal satu pertanyaan, sekarang musim apa sekarang? Udah cerita aja tuh. Udah kita dengarkan aja. Kita dari cerita si petani itu nanti banyak yang kita dapat. Gimana harga bako, misalnya kan di Madura tuh bako. Gimana harga bako? Cerita dia dengan berbagai masalahnya. Ada orang yang jual begini, harganya segini. Banyak nanti cerita-cerita. Jadi kita hanya melontarkan satu pertanyaan tapi berkenaan dengan profesi mereka gitu ya. Sama dengan nanggap anak-anak misalnya yang sekolah jauh ya, sekolah di Bandung misalnya di mana, tanya aja tentang sekolahnya. Gitu ya, satu pertanyaan yang kira-kira nanti menimbulkan cerita. Dari cerita mereka kemudian kita banyak dapat ilmu itu betul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi tadi? Banyak. Jadi intinya adalah ramah tamah dengan orang gitu. Jadi mau bicara gitu ininya, intinya mau menyampaikan ke orang lain kemanfaatan. Maka Rasulullah SAW banyak sabdanya yang singkat. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, sampaikan manfaat-manfaat kita. Tadi juga menghormati orang lain sesuaikan dengan kapasitas orangnya, jabatannya gitu. Tapi jangan dibalik. Orang yang dihormati kemudian menjadi senang ketika dihormati. Itu juga berpenyakit hatinya itu. Maaf ya. Kalau kita dihormati orang, itu jangan terlalu senang kita dalam hati itu. Itu yang senang dihormati orang. Ketika ada orang menghormati kemudian masa senang, itu berarti hatinya orang ini juga berpenyakit. Sebab nanti suatu ketika tidak dihormati orang lain, pasti nagih dia. Pasti nagih. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Yang paling penting adalah bisa menempatkan diri, ya, menempatkan diri. Ada orang di kantornya kepala ya, di kantornya kepala. Tapi di masyarakatnya juga itu ingin jadi kepala saja. Jadi kan salah ya. Ketika pulang ke rumahnya itu, ya kan kepala di kantornya ya. Kan di rumahnya bukan, di rumahnya sudah jadi kepala keluarga mungkin ya. Tapi di masyarakat kan bukan kepala lagi.
saya di pengajian mungkin menyampaikan pengajian, tapi ketika saya ngurus KTP saya harus taat ke Disduk Capil gitu ya. Jadi jangan tong dibawa-bawa ke menempatkan diri aja ke masyarakat itu. Ada orang itu gitu. Termasuk bukan hanya perasaan ingin terus-terusan menjadi kepala di tiap tempat gitu ya. Padahal dia kan kepalanya hanya di kantornya kan gitu ya. Termasuk pembicaraan-pembicaraan. Makanya nanti ada orang risih kalau orang di masyarakat, di mana orang di masyarakat itu banyak ya, bukan dengan teman sejawatnya di kantornya. Di masyarakat bicara kantor aja itu. Ya itu nyambung nanti orang-orang itu. Ada naon kan gitu nanti. Jadi istilahnya di bahasa Arab itu likulli maqamin maqalun wa likulli maqamin maqalun. Tiap tempat ada cara komunikasinya, ada cara berkata-katanya, dan tiap kata-kata ada tempatnya. Jadi pintar-pintar kita menempatkan pembicaraan kita, pintar-pintar kita juga menempatkan kedudukan kita gitu ya. Jadi itulah kira-kira bisa menempatkan diri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT hati-hatilah menjaga tuduhan demi menjaga hati dari keburukan, keburuk sangkaan, dan demi menjaga lisan dan gunjingan. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah tempat-tempat tuduhan. Dan hati-hati itu kan itu tuntutan kepada kita teh, kita supaya mempunyai kemampuan memberikan hak kepada mereka. Kita harus memiliki kemampuan untuk memberikan hak mereka. Nah, perilaku nanti dituntun dengan diantaranya 20 macam. Tak iya. Jadi tak orang teh hati-hati menjaga tuduhan demi menjaga hati dari berburuk sangka, dan demi menjaga lisan dari gunjingan. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah tempat-tempat tuduhan. Nah ini yang menjadi korban itu kan dia, mungkin kita, bukan kita, dia. Kita sebagai orang yang dituntut kemampuan untuk memenuhi haknya. Nah berdasarkan kalimat-kalimat itu jadi berat. Kedah kumaha jelasnya. Coba sahabat jelaskan. Jadi jangan gampang menuduh, jangan gampang memfitnah. Menuduh itu fitnah bahasa kitanya itu. Betul. Memfitnah itu biasanya membicarakan kejelekan orang lain tapi tanpa bukti. Gampang nuduh gitu. Iya, tanpa bukti. Nuduh. Ada buktinya juga kalau menyangkut dosa besar sampai butuh 4 saksi. 4 saksi. Misalnya di Quran tuh di surat An-Nur, misalnya perbuatan dosa besar zina ya. Kita tidak tahu tentang seseorang berzina atau tidak ya. Kemudian kita bicarakan ya. Kita yang tidak tahu berbicara. Kita tidak tahu orang itu berzina atau tidak, berbicara kita ini. Kita tidak punya bukti. Maka kita ini kita tidak laku nih kalau dijadikan saksi nanti di pernikahan, tidak boleh jadi saksi. Yang orang begini itu. Jadi hati-hati ya membicarakan kejelekan orang lain tuh. Kalau menyangkut dosa besar kita tidak punya bukti. Kita yang berbicara begini nanti tidak sah jadi saksi. Jadi saksi itu. Sebab kita membicarakan lain juga tanpa saksi, maka kita ini tidak bisa jadi saksi nanti juga. Gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Di situ masalah menuduh orang lain tuh. Menuduh itu membicarakan lain tanpa bukti. Tanpa ada bukti. Ya, hati-hati. Kecuali kalau orang sudah istilahnya mujahir istilahnya. Mujahir itu pelaku kesalahannya sudah terang-terangan. Sudah terang-terangan mujahir itu. Sudah terang-terangan. Kita sekarang Panji Gumilangnya. Kita kan tidak pernah ke sana gitu. Tidak pernah ketemu dengan Panji Gumilang. Tapi sudah
keburukannya di mana-mana tuh sudah nyata gitu ya. Itu mujahir namanya. Mujahir. Alhamdulillah min dzalik. Ya boleh kita yang begitu. Boleh kita bicarakan begitu itu. Sebabnya sudah terang-terangan di mana-mana gitu. Ya kalau orangnya masih terjaga kehormatannya anu gitu, kemudian kita bicarakan dosanya tanpa bukti, nah orang ini yang pembicara begini yang nanti persaksiannya tidak diterima justru. Wallahu a'lam. Makanya nanti orang yang mengatakan la ilaha illallah itu terjaga ya. Terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, kemudian terjaga darahnya istilahnya gitu. Jadi dapat jaminan orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka orang lain tidak boleh untuk merusak harga dirinya, tidak boleh membunuh dia, artinya menjaga darahnya tadi, kemudian juga tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh dipaling hartanya oleh kita. Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi ada resikonya, ada akibat baiknya dari mengatakan la ilaha illallah, menyebabkan Allah menurunkan 3 jaminan. Hartanya dijaga, kehormatan dijaga, kemudian juga darahnya, jiwanya dijaga. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang bisa menempatkan akhlak dengan berbagai macam orang, mudah-mudahan menempatkan diri yang tadi juga yang sebenarnya wallahu alam memenuhi hak diri, maksudnya itu anggota-anggota badan kita ini punya hak, maksudnya jadi harus diberi hak masing-masing gitu ya. Mata ada hak untuk istirahat gitu. Maka jangan nyemlek terus gitu. Intinya ditutup dengan contoh di hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya, isinya, ada orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam, badannya gemuk ya, badannya gemuk waktu baru masuk Islam. Singkat cerita, kemudian lama tidak ketemu dengan Nabi, lama tidak ketemu dengan Nabi. Sekali waktu ketemu dengan Nabi, dalam waktu yang lama tidak ketemu dengan Nabi dalam keadaan kurus. Dalam keadaan kurus. Orang yang tadinya masuk Islam itu gemuk, lama tidak ketemu Nabi. Ketika ketemu dengan Nabi, keadaannya berubah kurus. Ditanya oleh Nabi kemudian, intinya di hadis itu, kenapa kamu jadi kurus, kok berubah dengan dulu? Rasul, saya tiap malam hampir tidak pernah tidur, saya sholat terus gitu ya. Kemudian siang saya hampir tidak makan, saya puasa terus. Ini kelihatannya bagus enggak? Kan ibadah terus tuh, malam ibadah, siang ibadah, bagus enggak secara akal? Bagus ya, secara akal ya. Terus saya juga sampai tidak menikah katanya, karena ngurus ibadah. Ini secara akal kan bagus orang ini. Apa kata Nabi kemudian di hadis itu? Saya ini Nabi, saya juga sholat malam saja, tapi saya juga tidur. Saya yang Nabi saja, gitu kira-kira bahasanya itu. Kalau dikasarkan tuh, yang tegas. Saya yang Nabi saja, saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya juga puasa, tapi saya juga buka. Maksudnya saya juga puasa sunnah, tapi tidak terus-terusan. Gitu ya. Artinya tidak mendolimi diri, gitu. Tidak mendolimi diri. Jadi anggota-anggota badan juga dikasih haknya. Ya. Mata ngantuk, tidur, gitu ya. Makanya kalau di pesantren, belok dulu pesantren. Kalau di pesantren biasanya Pak Kiai yang cerdas. Ketika pengajian Pak Kiai ada santri gini aja di bangku itu, dibiarkan. Lagi gini itu, biarkan. Karena dia mungkin capek. Dia sedang memberikan hak pada matanya gitu ya. Gitu ya. Rasulullah SAW ketika cucunya main di masjid, naik ke Nabi itu. Naik ke Nabi. Nabi lagi sujud. Cucunya itu naik. Itu Nabi melambangkan sujud. Karena apa? Memberikan hak kepada cucunya. Cucu punya hak bermain, untuk main dengan kakinya. Sampai ibadah Nabi dengan Allah sampai dikorbankan untuk memberikan hak pada cucunya. Jadi tiap anggota badan kita punya hak. Saya juga Nabi, saya juga berpuasa, tapi saya juga berbuka, kata Nabi.
Jadi itu maksudnya mungkin memberikan hak kepada diri itu. Jangan mendolimi diri, mendolimi diri. Termasuk halnya lain mungkin kita mungkin yang muda misalnya kuat bawaan beban berapa, yang tua jangan niru. Jangan memaksakan. Jangan maksakan. Dulu mungkin kuat bawa beras 20 kilo. Dulu umur 20 tahun, 30 tahun. 50 tahun ke atas jangan coba. Tipaliteng kan. Dan nantinya juga macam-macam kan nanti istilahnya ya nanti itu. Ini ada sarap kecepit gitu. Kecepit apa? Kecepit beras gitu. Kecepit waktu bawa beras. Karena kita dolim pada diri kita. Alhamdulillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan intinya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hak-hak kepada anggota badan kita, anggota keluarga, kepada masyarakat sesuai dengan porsi yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka as-sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.